Salam Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa bangun dengan tubuh yang kuat dari Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita mendengarkan sebagai kebenaran firman Tuhan pada saat ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu bagi kami. Sampai pagi hari ini Tuhan masih setia menolong, bahkan memberikan kekuatan bagi kami sehingga kami bisa bangun dengan tubuh yang kuat dari Engkau Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Tuhan berbicara lewat kebenaran firman-Mu bagi kami untuk menguatkan kami menghadapi setiap tantangan dan pergumulan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dalam nama Tuhan, mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini untuk sebagai pedoman dalam kehidupan kita, yaitu di dalam surat Roma pasal 6 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, sebab kamu tidak akan dikuasai oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi firman Tuhan berkata bahwa kita kita tidak dikuasai oleh dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat. Nah, jadi firman Tuhan pada saat ini saya akan mengambil tema adalah menang atas dosa. Jadi setiap orang percaya kepada Tuhan menang atas dosa. Nah, ada beberapa alasan kita sebagai orang percaya untuk bisa menang di atas dosa. Ya, yang pertama karena dosa tidak punya kuasa mutlak atas orang percaya. Jadi dalam kehidupan orang percaya tidak bisa menang dosa, ya, tidak bisa dikalahkan oleh dosa. Kenapa? Karena Kristus ada menguatkan kita. Karena Kristus ada menuntun kita ke jalan yang benar. Nah, sehingga kita bisa mengalahkan dosa. Nah, apa itu dosa? Nah, bermacam-macam itu dosa. Dosa itu yang membuat kita terhubung dengan Tuhan. Dosa itu yang membuat kita jatuh, ya. Dalam dosa bisa kita dikalahkan oleh dosa, tapi kita orang Kristen tetap menang atas dosa. Ya, karena Paulus mengatakan di surat Roma pasal 6 ini ayat yang ke-14 berkata, sebab kamu tidak akan dikuasai oleh dosa lagi. Jadi jelas kebenaran firman Tuhan yang Dia sampaikan bagi kita bahwa kita orang percaya tidak dikuasai oleh dosa lagi. Kenapa? Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Nah, kalau kita berada di bawah hukum Taurat, begitu banyak proses, begitu banyak persyaratan untuk menebus dosa kita. Tapi firman Tuhan berkata, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi kehidupan kita orang Kristen bukan karena perbuatan, bukan karena begitu hebat melayani Tuhan, bukan karena perbuatan kita yang sudah kita menolong orang, bukan. Tapi karena kasih karunia Tuhan, karena kasih Tuhan telah tercurah bagi kita semua. Ketika kita percaya Tuhan, ketika kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, Bapak Ibu yang dalam nama Tuhan, apa makna yang bisa kita ambil di dalam Alkitab? Ada dalam Roma pasal 6 ayat 14 ini. Ada 3 poin yang saya akan bagikan. Mungkin begitu banyak poinnya, tapi 3 poin yang saya akan bagikan. Yang pertama adalah dosa tidak punya kuasa mutlak atas orang percaya. Jadi makna dalam kebenaran firman Tuhan yang perlu kita ambil, yang perlu kita respon, bahwa dosa tidak punya kuasa atas kehidupan kita. Ya, yang punya kuasa atas kehidupan kita adalah Tuhan atau Kristus bagi kita orang percaya.
Nah, ini maknanya yang pertama, kebenaran firman Tuhan ini, bahwa dosa tidak punya kuasa. Nah, ada di tangan Tuhan, dan Tuhan memberikan bagi kita juga kuasa untuk mengalahkan dosa. Ya, karena Kristus yang sanggup mengalahkan dosa, dan Kristus memberikan bagi kita kuasa itu. Nah, sehingga kita juga bisa mengalahkan dosa. Nah, ini maknanya dalam kebenaran firman Tuhan ini. Dan yang kedua, otoritas Kristus memutuskan ikatan dosa. Jadi banyak dosa itu bermacam-macam, ada dosa keturunan dari atas. Nah, bagaimana caranya? Caranya pertama adalah percaya kepada Tuhan. Percaya kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan, ya, apa ikatan dosa yang telah mengikat kita karena perbuatan nenek moyang, karena perbuatan kita dari dulunya. Tapi makna ada firman Tuhan pada saat ini berkata bahwa otoritas Kristus memutuskan ikatan dosa. Jadi hanya satunya untuk memutuskan ikatan dosa, yaitu percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dan memanggil nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita bisa menang, kita bisa mengalahkan dosa, ya. Karena dosa adalah sesuatu yang menghalangi hubungan kita kepada Tuhan. Salah satu yang menghilangkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, makanya sebagai kita orang Kristen harus namanya punya kuasa, kita menggunakan otoritas yang Tuhan sudah berikan bagi kita secara cuma-cuma, atau karena kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan Yesus melalui kasih karunia-Nya bagi kita semua, ya. Dan yang ketiga adalah Roh Kudus memampukan kita untuk hidup benar. Nah, ini pun yang ketiga, atau makna dalam Roma pasal 6 ini ayat ke-14, bahwa Roh Kudus memampukan kita untuk hidup benar. Nah, ini salah satu rahasia supaya bisa kita menang atas dosa, yaitu mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita, sehingga Roh Kudus memampukan kita untuk bisa hidup dalam benar. Nah, saya percaya bahwa kita semua sebagai manusia yang penuh kelemahan, yang penuh kekurangan, ya. Tapi ketika Roh Kudus memampukan kita, mengundang Roh Kudus, mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita, Tuhan akan memampukan kita, ya. Roh Kudus akan memampukan kita untuk bisa hidup yang benar, ya. Karena tidak ada manusia yang benar, ya, selain anak manusia, yaitu Tuhan Yesus yang benar. Tapi kita sebagai orang percaya, ya, ada Roh Kudus yang memampukan kita, ya. Ketika ada pergumulan, ada Roh Kudus yang menguatkan kita. Ketika ada persoalan, ada Roh Kudus yang menguatkan kita. Ketika kita lemah, ada Roh Kudus yang menguatkan kita. Karena Roh Kudus selalu berada, selalu mengikuti hidup kita ketika kita percaya kepadanya, ketika kita mengandalkan Dia, ketika kita mengandalkan Dia dalam kehidupan kita. Nah, sehingga kita bisa mampu, ya. Tanpa Roh Kudus kita lemah. Kita tanpa Roh Kudus kita bimbang. Tapi ketika ada Roh Kudus, ada diberikan hikmat untuk bisa mengalahkan segala sesuatu yang menghancurkan iman kita, yang menghancurkan kehidupan kita, atau yang menghancurkan perjuangan kita. Tapi bersama Roh Kudus kita akan mampu untuk mengalahkannya, sehingga hidup kita bisa hidup benar, sehingga hidup kita bisa menang atas dosa. Nah, di mana jaminan Tuhan atau firman Tuhan bahwa sebab kamu tidak akan dikuasai oleh dosa. Jadi kita sudah tidak dikuasai oleh dosa karena Tuhan Yesus, karena kita sudah percaya bahwa Tuhan Yesus yang telah mati, yang telah bangkit,
dan yang akan datang menjemput kita kedua kalinya. Nah, ini yang perlu kita pelajari dalam kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, dosa tidak punya kuasa mutlak atas orang yang percaya. Dan yang kedua, otoritas Kristus memutuskan ikatan dosa. Dan yang ketiga, Roh Kudus memampukan kita untuk hidup benar. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan, mari kita terus hidup dalam Tuhan dan mengandalkan Roh Kudus dalam setiap perjalanan hidup kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, yang kami panggil, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kasih karunia-Mu yang telah Engkau berikan bagi kami, sehingga kami tidak berada lagi di bawah hukum Taurat, tapi kami di bawah kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Mampukan kami untuk mengalahkan hal-hal yang tidak baik, mampukan kami untuk mengalahkan dosa yang begitu mengejar kehidupan kami Tuhan. Kami percaya bersama Tuhan kami tetap kuat dan kami bisa menjalani hidup ini sehingga kedatangan Tuhan akan ditemukan kami semua. Terima kasih, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.